Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya akan langsung lanjutkan ke Bang Arief. Bang Arief, seperti apa pergerakan dan juga upaya yang dilakukan oleh Mercy ya, di tengah keterbatasan dan juga blokade bantuan tentunya untuk terus membantu mendistribusikan, salah satunya juga berkaitan dengan nutrisi yang tadi sudah disinggung, beberapa hal yang dibutuhkan oleh warga Gaza. Ya, jadi selain aktivitas medis seperti tindakan operasi dan pemeriksaan pasien-pasien di rumah sakit, kami juga berusaha untuk mendistribusikan bahan makanan maupun makanan siap saji selama kemudian stok di pasar tersedia gitu. Jadi stok pasar itu sedikit dan harganya luar biasa gitu ya, meningkat 5 bahkan sampai 10 kali lipat dari harga normal, dan itu kadang-kadang tidak terjangkau oleh banyak anggota masyarakat. Bahkan tidak heran kemudian kalau kita menggunakan klasifikasi dari Badan Pangan Dunia, maka Gaza saat ini sudah mengalami famine, kelaparan, dan itu skalanya skala tertinggi, skala 5. Jadi ada skala 0 sampai 5, 1 sampai 5, 1 itu normal, 5 itu sudah ekstrim, kelaparan, famine. Nah, Gaza itu sudah famine lebih dari 50%. Gitu ya. Nah, ini yang kemudian menjadi masalah baru gitu ya, dan akan sangat berkaitan dengan status kesehatan masyarakat saat ini, dan juga dengan status kesehatan anak-anak Gaza di masa depan. Betul. Jadi mulai dari nutrisi ibu hamil, ibu menyusui, balita, kemudian anak-anak ke depan itu, ini akan menyebabkan putus generasi. Nah, itu yang paling dibutuhkan oleh mereka ya. Beberapa hari atau bahkan sejak tanggal 17 Agustus kemarin kita ketahui ada bantuan juga dari Basnas dan juga dari pemerintah Indonesia begitu ya, dengan cara drop air. Nah, itu informasinya apakah tersampaikan dengan baik, diterima dengan baik juga oleh warga Gaza? Kalau drop air itu kan titiknya di mana itu kan yang tahu adalah pihak pesawatnya. Artinya dia terbang dari bandara di Aman, kemudian melalui koridor yang sudah diizinkan oleh pihak penjajah, kemudian bantuan dijatuhkan di daerah mana begitu ya. Nah, baru kemudian masyarakatnya yang mengambil dari situ. Nah, tapi laporan yang masuk ke Mercy mungkin apakah juga sudah ada? Kami tidak mengamati langsung bantuan yang kemudian sampai di bawah gitu ya dari drop, karena sekali lagi mobilisasi teman-teman medis ini sangat-sangat terbatas dengan situasi keamanan yang tidak menentu. Memang kami menginstruksikan teman-teman untuk stay di rumah sakit saja gitu ya, dan informasi-informasi sekitar itu lebih banyak disuplai oleh staf lokal gitu ya, dan juga di staf lokal kan mereka punya keluarga. Nah, keluarganya itu yang kemudian menghimpun informasi disampaikan kepada relawan kami di sana. Baik. Nah, Bang Faisal, ini kalau kita lihat nampaknya selain serangan yang bertubi-tubi dilakukan oleh Israel dengan penutupan akses untuk bantuan ini, kan nampaknya Israel hanya menginginkan untuk memberantas generasi-generasi ataupun juga manusia-manusia yang berada di Gaza sehingga bisa kemudian wilayahnya ini diakuisisi oleh Israel. Nah, seberapa efektif sebenarnya metode ini yang kemudian digunakan oleh Israel untuk mendapatkan keinginannya menjajah Gaza yang tentunya bukan keinginan kita semua gitu ya? Ya, seperti kata Pak Arief tadi, kalau untuk memotong generasi sebenarnya Israel sudah berhasil. Mereka menghancurkan semua infrastruktur kesehatan yang penting, terus juga kebutuhan dasar, air, makanan, nutrisi, terus juga pendidikan sebagai untuk kelanjutan generasi rakyat Palestina di Gaza mendatang. Mereka sebenarnya sudah berhasil. Jadi cara itu sebenarnya yang paling menjadi ancaman? Ya, itu sebenarnya menjadi ancaman. Tapi bagaimana Israel untuk menguasai Gaza, saya kira semakin ngotot Netanyahu ingin menguasai Gaza, artinya perang Gaza akan semakin lama. Dan itu artinya krisis kemanusiaan, terus genosida di Gaza akan terus berlangsung. Dan ini juga udah membuktikan bahwa perang hampir 2 tahun bulan depan nanti kan itu udah membuktikan bahwa Israel gagal untuk mencapai tujuan militernya. Yang kedua ya dunia gagal untuk mencegah genosida yang terjadi di Gaza. Tapi dengan adanya serangan-serangan lain, apakah Israel mampu untuk kemudian menyelesaikan serangan dan juga berupaya sekuat tenaga merebut Gaza dari Hamas? Karena memang juga ada perang-perang lainnya yang harus dalam tanda kutip diselesaikan. Saya kira tidak akan mampu, karena Hamas ini kan adalah kelompok pejuang. Mereka tidak Israel tidak mungkin memaksa orang Palestina, maksudnya kelompok pejuang ini untuk menyerah, karena mereka kan berjuang motivasinya membela tanah air mereka, membela bangsa mereka,
Dan mereka juga ingin merdeka. Itu motivasinya berbeda dengan motivasi tentara Israel melakukan agresi sekaligus invasi. Apalagi udah pecah dalam rapat kabinet yang berlangsung yang berakhir dini hari, Senin dini hari itu, Panglima Angkatan Bersenjatanya sudah meminta Netanyahu untuk menerima kesepakatan parsial. Tapi Netanyahu menolak dengan alasan Trump, Presiden Amerika, tidak mau ada itu. Jadi pengen Gaza dikuasai dan nanti dikelola oleh Amerika. Iran sendiri kalau Anda lihat ini nantinya akan bergerak nggak sih Bang, mengingat sekutu-sekutunya ini kan sedang diserang ya, dan apakah juga akan terjadi serangan seperti beberapa bulan yang lalu terjadi terhadap Israel? Kalau Iran kan dari awal memang sudah membantu kelompok-kelompok anti-Israel di Timur Tengah, ya Hamas, Jihad Islam, terus Hizbullah, terus Al-Husiyun. Tapi mereka kemarin serangan itu terjadi kan karena memang Iran diserang, jadi mereka wajib membela diri. Oke, tapi kalau berkaitan dengan sekutu-sekutunya mungkin tidak akan sedahsyat kemarin? Sebenarnya sudah ada satu usulan ketika konferensi gabungan antara Liga Arab dengan OKI di Jeddah. Itu salah satu usulan Iran itu adalah embargo minyak, terus juga embargo senjata, terus mengirim persenjataan, memutus hubungan dengan Israel, negara-negara OKI, Liga Arab, dan itu ada usulan itu, tapi tidak diadopsi. Nah, itu artinya kan memang tidak ada keinginan dari sebagian negara anggota OKI untuk serius atau jujur membantu perjuangan bangsa Palestina. Kita tahu terakhir dalam deklarasi New York itu malah sangat ironis, mereka meminta Hamas menyerah dan melucuti senjata mereka. Artinya kan itu permintaan dalam deklarasi New York itu sejalan dengan kepentingan Israel dan Amerika. Baik, saya ke Bang Arief terakhir. Bang Arief, secara keseluruhan mungkin bisa diinformasikan sebenarnya yang paling dibutuhkan oleh warga Gaza saat ini seperti apa saja, dan kalaupun ada masyarakat Indonesia yang berniat baik untuk membantu, bagaimana Bang caranya? Ya, yang dibutuhkan itu adalah stop genosida. Karena dengan stop genosida itu maka kemudian beban kesehatannya akan berkurang. Saat ini kan selama kemudian peperangan masih berlanjut, korban masih bertambah, staf medik dan rumah sakit ini terus akan mengalami beban, begitu ya. Ketika kemudian perang itu selesai, maka naturally seperti yang dulu-dulu masyarakat di Gaza juga sudah mengalami beberapa kali perang, dia akan mulai pulih. Dan ketika sudah stop itu, maka kegiatan rekonstruksi itu akan berjalan kembali. Banyak inisiatif-inisiatif untuk membantu Gaza saat ini dengan kondisional jika perang berhenti. Gitu. Jadi bisa dikatakan untuk saat ini tidak memungkinkan, Bang Arief? Ya, kalau berbicara secara sustainability program, tentu banyak yang tidak mau mengambil risiko ketika kemudian katakanlah dia membangun, sekarang dibangun besoknya dihancurkan, seperti kasus Rumah Sakit Indonesia. Ketika kami renovasi baru bikin pagar, hari ini bikin pagar, ditinggal minggu depan sudah dibuldoser lagi. Itu kan kalau secara program jadi sia-sia begitu ya. Nah, itu yang makanya banyak lembaga-lembaga, inisiatif-inisiatif yang kemudian menunggu sampai kemudian betul-betul terjadi gencatan senjata permanen, baru mereka akan mulai membantu Gaza. Nah, ini juga sebenarnya terlambat gitu ya, karena saat ini yang dibutuhkan oleh Gaza itu harus dilakukan saat ini, tidak bisa menunggu minggu depan apalagi bulan depan. Secepatnya begitu. Betul. Dan disitulah kemudian kami setelah kemudian gencatan itu, maka kemudian yang diperlukan adalah membuka koridor kemanusiaan sehingga kemudian relawan, bantuan itu bisa masuk untuk kemudian membantu masalah yang ada di dalam. Gitu. Baik, kita tentunya terus berdoa ya setiap harinya untuk kondisi di Gaza semakin membaik, tidak ada lagi blokade bantuan, mereka bisa hidup seperti kita yang berada di Indonesia ini, setidaknya bisa merdeka, begitu ya. Terima kasih banyak atas kehadiran dan juga keterangannya Bang Arief dan juga Bang Faisal, sehat selalu semuanya. Terima kasih.